Kita mulai teman-teman. Pertanyaan dasar. Ini pertanyaan. Ini ada beberapa yang nanya sama saya. Mas Pur, apakah pergerakan saham itu murni hasil mekanisme pasar, Thomas? Hasil jual beli investor, Thomas? Kalau saya dikasih pertanyaan ini, jawaban saya jelas, tegas. Tidak. Loh, kok bisa gitu kan? Ya bisa. Karena menurut saya itu ada pihak-pihak yang mampu mempengaruhi harga suatu saham. Nah, inilah kalau di Profita disebut dengan dominant owner. Kalau di luaran mungkin teman-teman memanggil sebagai bandar, atau ada juga yang ngomong smart money, big money, dan seterusnya, silakan. Jadi, saya meyakini bahwa setiap saham itu ada penjaganya, teman-teman. Ada penjaganya. Ada pihak-pihak yang menjaga saham itu, nilai saham itu. Supaya nggak anjlok, supaya nggak naik ketinggian. Itulah sebabnya saya percaya bahwa chart itu digambar menurut saya, teman-teman. Jadi kita nggak tahu pasti siapa yang penjaga dari masing-masing satu saham itu gitu loh. Kita nggak tahu siapa yang jaga friend, siapa yang jaga breeze, dan seterusnya. Kita nggak tahu, teman-teman. Nah, karena kita nggak tahu itulah, maka penting bagi kita untuk belajar dominant owner analysis atau doa. Kalau di Profita istilahnya doa. Kalau teman-teman mungkin di luar ngomong bandarmologi, silahkan. Jadi, kita harus menganalisa satu persatu saham hingga menemukan saham yang menarik itu. Loh, tapi masuk pitung atau saham harus dicek kabeh, lah ngeluh gitu kan. Nggak sempet. Nah, terus caranya piye gitu kan. Nah, salah satu tips simple dalam screening saham menurut saya adalah kita lihat aja dapurnya sekuritas, teman-teman. Kita cek belanjanya sekuritas. Jadi kita pembuktian terbalik kalau saya bilang. Selama ini kita akan ngecek nih, saham Antam misalkan siapa yang beli. Ada akumulasi apa tidak? Misalkan yang banyak beli CS, gitu kan. Yang akumulasi banyak CS. Nah, tapi kalau ngecek 700 saham kan ngeluh gitu kan. Oleh karena itu saya dibuat pembuktian terbalik. Cek si CS. Belanja apa si CS itu? Dan ini sekali lagi tools yang paling sering saya gunakan tuh ini. Kenapa kok saya tahu Akra? Alhamdulillah Akra 2 hari ini naik tinggi gitu kan. Kenapa? Karena saya pakai pembuktian terbalik, teman-teman. Ngecek si sekuritas itu belanja apa. Terus kalau ada pertanyaan kenapa harus ngecek belanja sekuritas? Gampang jawabannya. Karena jumlahnya cuma 114. Dari barang cek 700 gitu kan. Baik, mending cek 114. Gitu. Kemudian yang kedua, karena kita bisa jadi tahu fokus sekuritas itu belanja pada saham apa. Nah, kalau kita tahu si sekuritas itu fokus belanja di saham tersebut pada hari itu, nah itu kita cek selanjutnya saham itu seperti apa. Bebas teman-teman mau ngecek pakai analisa teknikal segala macam, mau fundamental boleh, doa boleh, silakan. Tapi kita ngomongin screening. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, apa saja yang diperhatikan? Kalau saya ngomongin pembuktian terbalik. Kita perhatikan apabila sekuritas itu beli tanpa jual. Yang kedua, apabila dia frekuensi buy-nya sangat dominan, sangat sering. Jadi misalkan nih ada sekuritas, katakanlah sekuritas AB gitu kan. Sekuritas AB. Sekuritas AB itu belanja di saham lain cuman frekuensinya mungkin 100 kali, 200 kali, 300 kali, 400 kali. Kok belanja di Antam misalkan 7.000 kali. Berarti dia fokus di saham Antam itu. Gitu loh. Artinya transaksinya itu ada dalam tanda kutip ada orang yang ditugaskan untuk transaksi di Antam itu sampai 7.000 kali transaksi misalkan. Nah itu kita cek. Nah ini yang ketiga, ini menarik teman-teman. Sekuritas nggak terkenal tapi banyak belanja. Wah ini menarik. Maksudnya gimana? Kita tahu sekuritas yang paling banyak itu ya CC, YP gitu kan. Tapi ada sekuritas yang nggak terkenal itu paling banyak cuma 5 saham. Dan itu apabila nominalnya gede, itu menarik. Contoh BB. Beberapa hari terakhir ini saya tertarik dengan sekuritas BB, teman-teman. Kenapa? Karena sih sebelumnya nggak pernah muncul di broker summary itu nggak pernah muncul. Tapi sekarang jadi muncul. Dan dia lucunya, si BB itu belinya itu seringnya nggak jualan. Dan cuman belanja paling saham 3-4 saham setiap harinya.
Nah, teman-teman nanti bisa cek sekuritas-sekuritas apa yang kira-kira asing di telinga, dicek aja. Belanjanya seperti apa nanti. Bisa dipahami teman-teman? Kelemahannya apa? Kelemahannya itu per Juli besok itu datanya nggak real time. Nah, ini repot ini. Tapi tetap setelah jam 5 sore real apa tetap data itu muncul. Jadi kita ngeceknya nanti sambil nongkrong, sambil nonton TV, ngecek aja bisa. Gitu kan. Nah, kelemahannya yang kedua adalah data ini hanya bisa dilihat di hari itu saja. Jadi sekarang hari apa ini? Selasa. Kita hanya bisa melihat data di hari Selasa ini aja, tadi. Kita nggak bisa ngeliat hari Senin. Gitu kan. Di beberapa sekuritas lain juga sama, hanya bisa ngeliat hari ini saja. Oke? Tapi data di pos itu lengkap sekali. Saya sendiri punya punya RDN di 4 sekuritas gitu kan. Tapi menurut saya data yang paling lengkap tetap di pos. Lanjut. Nah, caranya gimana? Yuk teman-teman langsung praktek apa teori dulu ya. Kalau mau langsung praktek silakan nyalakan posnya sambil saya tunggu nanti teman-teman nyalakan posnya. Masuk ke menu market kalau di pos, kemudian masuk ke broker activity. Nah, jadi nanti muncul seperti ini teman-teman. Wah, jadi ini. Jadi ini teman-teman. Nah, ini di market, nanti di broker activity. Nah, ini akan muncul seperti nanti. Nah, ini. Nanti di sini untuk nulis kode sekuritasnya gitu kan, nanti ketik di sini BB, DX, RX, CS, GR dan seterusnya. Kalau nggak hafal, pakai segitiga di sini, panah yang di sini. Nah, nanti di sini akan muncul nama-nama sekuritas. Termasuk di Panin itu asiknya adalah kita bisa ngelihat RG, NG, TN di sini ada. Nah, ini nggak semua sekuritas juga ada data ini. Gitu kan. Nah, nanti setelah itu kita klik teman-teman muncul data seperti ini. Wah, pusing. Pusing data opo gitu kan. Nah, mari kita saudarakan teman-teman. Teman-teman, kalau saya pribadi itu yang saya gunakan hanya menu ini teman-teman. Nanti kursornya taruh di bebas di antara ini, di netfall di kolom yang putih ini. Klik kanan, nanti select kolom. Lanjut ya. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau saya pribadi itu yang selalu saya tampilkan ini teman-teman. Nah, jadi ini. Intinya ini deh. B frekuensi, B volume, B average, S average, S vol, net value. Nah, ini aja deh. Nanti oke. Dan nanti itu bisa disorter teman-teman. Supaya kita kalau kalau defaultnya itu yang tersorter adalah kode sahamnya. Jadi urut kode sahamnya dari A sampai Z. Dari Aceh sampai ZBRA. Gitu kan. Tapi kan kita nggak butuh kodenya, kita butuh frekuensinya sama net volume-nya. Nah, nanti makanya sorternya kita pindah-pindah dari sini ke net volume gitu. Yuk kita praktek teman-teman. Kelihatan teman-teman? Nah, ini dari market gitu kan. Ini misalkan saya close dulu. Gitu kan. Dari market, kemudian klik teman-teman broker activity. Nah, ini. Muncul seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman nggak apa kode sekuritas, klik di sini. Nah, ini akan muncul mulai dari AD sampai ZZ. Wah, ini ZZ bukan ZR. Nah, ini yang jelas AD itu sekarang udah nggak ada. Karena sudah dibekukan karena kemarin terseret kasus. Nah, misalkan gini. Misalkan kita mau ngecek saham apa nih. Nah, tadi Bu Dayanti nanya, yang nggak terkenal mana Mas gitu kan. Ya di antara nama-nama ini kira-kira Ibu nggak pernah denger yang mana gitu aja. Yang nggak pernah lihat yang mana gitu kan. Nah, contoh BB nih. BB hari ini. Beli saham apa? Nah, B frekuensi di sini. Nah, ini datanya kan banyak teman-teman, pusing kan? Pusing nih, ya kan? Karena ini kalau kita cek, itu lengkap datanya teman-teman. Itu kalau kita cek lengkap. Ada domestik sendiri, nah ini. Ada asing sendiri dan seterusnya. Maka kalau saya pribadi, itu saya sederhanakan. Saya klik kanan, saya select kolom gitu kan. Yang tidak saya perlukan adalah yang lain udah nggak perlu saya. Nah, ini ada foreign-nya segala macam. Kalau dipanin lengkap, teman-teman butuhnya apa? Nah, oke. Nah, ini tampilan teman-teman.
gedein. Nah, wis ben rada ombo. Ya kan? Nah, wis gitu kan. Nah, pertama perhatikan B frekuensinya. Nah, ini urut nih. Urut dia. Jadi nggak ada yang menonjol. Wis, abaikan. Kalau saya abaikan. Gitu. Nggak ada yang menonjol, abaikan wis. Gitu. Saham apa lagi misalkan CG. Nah, ini kayak gini nih menarik teman-teman. Nah, ini menarik teman-teman. Nah, ini beli tanpa jual contoh Antam. Nah, ini. Antam ini menurut CG, di CG itu dia paling banyak jualan, paling banyak transaksi di sini, enggak jualan. Nah, ini menarik. Dimas nggak terlalu banyak tapi nggak beli, nggak jualan. BMRI, nah sampai 30 miliar. Nah, ini menarik. Nah, dari sinilah saya akan ngecek Antam sama Dimas sama BMRI. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini sifatnya hanya untuk screening aja. Itu. Contoh lagi misalkan sekuritas apa misalkan tadi YO misalkan. Nah, YO nah ini. Inilah teman-teman yang saya kasih contoh nah ini. Ini loh teman-teman, contoh. Nah, ini contoh ini. Ada sekuritas belanjanya cuma dikit doang nih loh. Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 saham. Hanya 15 saham teman-teman. Dari 700 saham, CEO itu hanya belanja 15 saham. Di mana sebagian besar transaksinya dari 6, 3, 3, 5, 115-nya di BSDI. 31.000 bulat tanpa jualan. Nah, ini nemu saya BSDI. Baru saya cek BSDI-nya, baru kita cek lanjutkan untuk ngecek BSDI seperti biasa. Cek status segala macam. Nah, ini contohnya. Bisa dipahami teman-teman? Contoh saya nggak pernah dengar saham Surya Fajar Sekuritas apa tuh misalkan ya. Lawan itu. Oke. Lah ini contoh. Nah, ini nggak ada signifikan. Nggak signifikan ini. Nah, itu. Jadi gitu teman-teman. Misalkan nih orang tahu krungu jenenge TX. Nah, ini nggak pernah dengar sekuritas TX. Ini apa? Nah, gitu kan. Nah, ini nggak ada signifikan nih. Lucu-lucu malah yang dibeli ini saham lucu-lucu kan nih kan. Coba teman-teman. Yang dibeli saham lucu-lucu nih. Truk seger. Nelly. Wah, malah aneh-aneh ini. Nah, ini ajaib sekuritas Asia lah. Ini yang lagi booming ini. Nah, ini unik. Nah, dia banyak di unik nih. Signifikan di unik. Nah, ini. Frekuensinya. Kalau saya seperti itu teman-teman. Sama apa lagi? Sekuritas apa lagi misalkan XL. Dan seterusnya. Nah, ini nggak banyak. Oke. DX misalkan RX dan seterusnya lah. Teman-teman bisa cek sendiri nanti. Oke teman-teman. Dari situ ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Nah gitulah teman-teman lah. ZP. Nah, ini MyBank. Nah, MyBank. Nah, ini lumayan dominan di KBBRI. Ya kan? Ini menarik. Nah, terus apa lagi? RX. RX. Nah, sekuritas asing aja lah yang dicek nih. Telkom nih. 146 miliar. Frekuensinya sangat signifikan. Oh kan? 3 kali lipat nih. Kemudian CS. Nah, dia nggak ada yang signifikan ini. Ini netral-netral aja, normal-normal aja ini. Kemudian cek net volume yang paling banyak apa. Nah, begitulah teman-teman. Ini yang menurut saya membuat tools nyaman di pos itu ini salah satunya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Teman-teman, silakan di-explore lagi teman-teman. Nanti di-explore sendiri ya. Oke, lanjut. Kenapa harus asing? Nah, karena asing beli saham ke Indonesia itu nggak hanya modal uang teman-teman. Itu pasti. Asing beli saham di Indonesia itu nggak cuma modal uang. Pasti modal informasi, modal A1, info A1, dan seterusnya lah. Gitu kan? Oke, asing masih sampai saat ini bisa dikatakan asing masih menjadi penggerak utama IHSG. Karena meskipun pertumbuhan investor Indonesia sekarang pesat sekali sampai 2 juta, tapi sebagian besar masih didominasi sama retail. Gitu kan? Lanjut. Caranya bagaimana kalau mau ngecek belanjaan asing? Nah, ini masuk ke market, masuk ke stock quote. Nah, inilah teman-teman kalau teman-teman pengen tahu
tools yang digunakan Profita untuk ngecek top foreign buy itu dari sini teman-teman. Caranya ya sama, masuk ke stock quote gitu kan, masuk ke stock quote, nanti muncul seperti ini. Enaknya lagi dipanin, wah datanya lengkap. Teman-teman nanti bisa pilih mana yang dibutuhkan. Lengkap datanya. Termasuk mau sektornya nggak mau bank, ya wis banknya dibuang, bisa. Yuk kita praktek yuk. Nah sama nanti select columns dan seterusnya nanti kira-kira diperlukan mana yang diperlukan. Wah enaknya dipanen itu. Jadi teman-teman datanya itu bikin pusing pokoknya. Tapi kalau orang pertama kali mau data kayak gini pasti ngeluh kan. Wah apa ini? Tapi kalau tahu bisa disederhanakan, enak gitu kan. Termasuk di sini ada nanti di pasar nego bagaimana, pasar tunai bagaimana, lengkap di pos. Itu asiknya di pos. Itulah kenapa saya cinta sama pos. Lanjut, praktek. Lanjut, teman-teman. Nah, masuk stock quote. Nah, ini kan. Nah, teman-teman. Ini timeline teman-teman. Pusing dong kalau mau kayak gini kan. Nah, makanya teman-teman di ini tadi. Nah, ini banyak datanya. Nomor bolehlah dikasih biar tahu urutannya misalkan, atau nggak usah lah. Nggak penting. Nama perlu nama, nggak usah nama lah ya. Kita cek di foreign. Nah, ini. Ah, ini. Yes. Ini kita jadi tahu nih. Nah, inilah teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi kita tahu berapa yang naik berapa persen, asing jualan berapa, belanja berapa, dan seterusnya. Itu di sini teman-teman. Kalau mau ngelihat nanti tertinggi terendahnya ya dari sini. Nah, ini. Nah, ini wes tools ini lengkap sekali. Nah, nanti kembali lagi ini hanya screening saja. Nanti contoh ini, nah ini BCA hari ini BCA hampir 0,5 triliun yang keluar. Gitu kan. Nah, ini nanti dari sini baru dianalisa lagi. Ini salah satunya, teman-teman. Nah, ini salah satu tools untuk melakukan screening. Jadi dengan ini teman-teman nanti akan tahu, oh misalkan ini BMRI paling banyak. Coba cek BMRI ada apa gitu kan. Contoh Antam ini sahamnya turun, kok malah asing belanja, cek Antam dan seterusnya. Power turun, tapi kok malah asing belanja ada apa dan seterusnya. Nanti kita teman-teman bisa praktek. Bisa dipahami teman-teman?